Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fonda Oktarensi Sarif merupakan salah satu pengampu dari blog Sistem Reproduksi yang disampaikan pada semester 2 sebanyak 8 SKS. Learning outcome yang diharapkan pada blog ini adalah satu, mampu mengimplementasikan dasar ilmiah ilmu kedokteran kesehatan untuk menyelesaikan masalah kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat. Mampu melakukan manajemen pasien mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, penegakan diagnosis, dan penelaksanaan secara komprehensif. Mampu menjelaskan ilmu dasar yang mendukung blok sistem reproduksi, menjelaskan mekanisme fisiologi organ reproduksi, menjelaskan kelainan-kelainan penyakit pada sistem reproduksi, dan menjelaskan penelaksanaan penyakit pada sistem reproduksi ini. Capaian dan penilaian ini juga diterapkan menjadi 3 bagian, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Pada kognitif, diharapkan peserta didik memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk mampu menjelaskan bagaimana fisiologi, bagaimana penegakan diagnosis yang sesuai, dan pelaksanaan yang baik secara komprehensif. Dari sisi afektif, diharapkan peserta didik mampu menginternalisasi nilai-nilai dalam pemeriksaan, penegakan diagnosis, dan melakukan pelaksanaan secara baik dan bersungguh-sungguh. Diharapkan juga peserta didik mampu memiliki sifat yang optimis dan rasa ingin tahu yang baik, dan kemampuan dalam melakukan pemeriksaan dan pelaksanaan yang sesuai. Pada bagian psikomotor, peserta didik diharapkan terampil untuk melakukan anamnesis, penegakan diagnosis, pemeriksaan penunjang, memberikan tata laksana, memberikan edukasi yang sesuai dan dapat dimengerti. Capaian ini akan dilihat dari beberapa bagian, yaitu adalah pretest, kemudian review pada setiap perkuliahan, dan juga melakukan post-test. Penilaian juga dilakukan dengan pemeriksaan skill lab dan tutorial pada setiap beberapa bagian. Ini udah kelihatan? Sudah, dokter. Oke, kita mulai ya. Jadi, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai mengenai antenatal care ya. Jadi, antenatal care ini adalah layanan dilakukan oleh tenaga medis, baik bidan, perawat, atau misalnya dokter atau dokter spesialis, itu dilakukan pada ibu hamil. Ya, itu biasanya dilakukan pada vaskes, fasilitas kesehatan baik dari primer maupun sekunder gitu ya. Tapi tujuannya adalah untuk melayani ibu hamil, mempersiapkan ibu hamil agar kehamilannya menjadi ya lebih nyaman, kemudian menghindari resiko dan komplikasi yang bisa terjadi ya. Nah, untuk pendahuluan sendiri kira-kira apa yang dimaksud dengan proses kehamilan? Kira-kira siapa yang kira-kira bisa menjawab atau ada punya pendapat? Proses kehamilan, apa itu proses kehamilan? Yo. Siapa Mohon kira-kira? izin menjawab, dokter. Siapa namanya? Mohon izin perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Afif, bisa dipanggil Yusuf, NPM 102, dokter. Udah, nggak usah lengkap-lengkap Menurut saya, proses kehamilan itu adalah proses di mana sebuah janin yang sebuah sel telur dalam tubuh seorang perempuan yang dibuahi oleh sperma itu tumbuh dan berkembang dalam uterus perempuan, dokter. Seperti itu. Oke, jadi ya bertemunya sel telur dengan sel sperma yang kemudian menjadi embrio ya, kemudian embrio yang akan ditanam dan akan melanjutkan proses-proses itu sendiri ya. Nah, sekarang pembagian periode kehamilan, ada yang tahu berapa periode? Mbak, yang punya pendapat, Audrey mungkin, gimana Audrey? Ada berapa periode kehamilan, Dek? Izin dokter. Siapa ini? Perkenalkan, nama saya Michelle Anastasia. Periode kehamilan itu ada 3, trimester pertama, trimester 2, dan ketiga. Oke, di mana cut off-nya? Pembagiannya stopnya di mana? Trimester pertama berapa minggu sampai berapa minggu? Trimester pertama itu 14 minggu, trimester kedua itu 14 minggu sampai 28 minggu, lalu trimester ketiga itu 28 minggu sampai 36 minggu, dokter. Oke, ya bagus ya. Jadi sudah mulai berapa paham ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, jadi keluhan yang sering dialami pada wanita hamil kira-kira biasanya adalah, nah, ini kira-kira, sorry. Sebentar. Nah, ini resiko
keluhannya ya. Jadi ada sering meludah, ada keinginan yang aneh seperti ngidam, sering buang air kecil, kemudian mual muntah, ada bengkak, sakit pinggang, nyeri pada tungkai bawah, pada payudara, dan rasa tidak enak pada tangan ya. Nah, jadi tujuan ANC sendiri adalah memberikan informasi yang lengkap dan mudah dipahami, kemudian memberikan pilihan berdasarkan informasi yang didapatkan saat asuhan, kemudian mengidentifikasi dan melakukan penapisan komplikasi, identifikasi dan penapisan untuk komplikasi janin, menilai kesehatan ibu dan janin selama masa kehamilan, dan memberikan saran dan edukasi, atau pada pasien-pasien tertentu diberikan perhatian khusus selama kehamilan ya. Nah, kehamilan yang beresiko tinggi antara lain adalah kehamilan dengan preeklamsia atau darah tinggi, hamil pertama yang sangat muda atau sangat tua, pendarahan, posisi yang tidak baik, kemudian bekas sesar, kehamilan yang sudah lewat dari waktunya atau postmatur ya, ini saya salah ya. Kemudian riwayat obstetri yang jelek, umur di atas 35, kehamilan yang banyak atau anak terakhir, jedanya adalah sekitar 10 tahun ya. Nah, perlu kamu ketahui ada kelompok-kelompok obat yang bukan dilarang ya, hati-hati digunakan pada kehamilan. Ada kelas-kelasnya dibagi ya. Ada kelas A, B, C, D, dan X ya. Kalau A ini yang paling aman, tapi kalau yang tidak boleh sama sekali pada ibu hamil adalah kelompok yang X. Contohnya pada pengobatan misoprostol ya. Jadi nanti kalau waktu kita tapis obatnya apa aja yang digunakan selama ini, kita kelompokkan nih, mana yang boleh, mana yang nggak boleh ya. Nah, bagaimana standar pelayanan antenatal care? Ini yang kita ambil dari buku yang terbaru, itu buku KIA 2022, itu adalah dilakukan minimal 4 kali ya, dan kalau bisa 2 kali oleh dokter. 2 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester 2, dan 3 kali pada trimester ketiga ya. Nah, nanti dengan buku KIA ini yang sudah ada di setiap puskes, saya rasa itu nanti bukunya dapat informasi yang paling lengkap, dan ini yang paling update, yang terbaru ya. Ini merupakan media komunikasi antara nakes dan ibu dan keluarga. Ada lembar screening yang diisi oleh dokter saat TM1 dan TM3, ada screening juga untuk preeklamsi dan sebagainya, kemudian ada ringkasan apabila dirujuk ke dokter spesialis. Nah, standar pelayanannya adalah 1, dokter mendeteksi dan menemukan penyulit medis dari obstetri maupun non-obstetri. Kemudian pada ibu akan dilakukan anamnesis yang terarah dan mendalam. Kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik, pengisian grafik pemantauan ibu, dan pemeriksaan penunjang kita sertakan dengan USG obstetri dasar trimester 1 dan trimester 3. Kemudian hasil laboratorium juga kita simpulkan, lalu kita temukan jika ada risiko dan komplikasi akan dirujuk ke vaskes yang lanjutan. Kemudian ada kolaborasi atau kerjasama antara dokter spesialis di tempat lanjutan, kemudian edukasi saat hamil dan saat nifas, kemudian juga ada konseling untuk KB, dan bagaimana rekomendasi dokternya, apakah dia bisa melahirkan di vaskes primer seperti di bidan atau di puskes, atau harus lahir di tempat yang lebih lanjut atau rumah sakit ya. Nah, standar untuk ANC ada 10T. Ya, ini ada timbang berat badan, tekanan darah, status gizi, tinggi fundus, kemudian ada detak jantung janin, kemudian tetanus, status tetanusnya kita harus tahu, kemudian pemberian tablet tambah darah, tes laboratorium, tata laksana dan penanganan kasus yang sesuai, dan juga lakukan temu bicara. Nah, ini standarnya yang terbaru ya, jadi 2, 1, 3 ya. Nah, jadi pada trimester 1, 2, 3 itu ada beberapa yang kita harus kumpulkan. Nah, ini kalau disimpulkan, pada trimester pertama kita anamnesis, dapat riwayat medis yang lengkap, kita simpulkan catatan pada kunjungan sebelumnya, kemudian pemeriksaan fisik yang lengkap, termasuk IMT, tekanan darah, nadi, dan sebagainya. Pada trimester kedua, nanti kita tambahkan lagi bagaimana keluhan yang sudah dirasakan, dan trimester ketiga juga begitu. Jadi lebih lengkap lagi. Dan semua pemeriksaan fisik kita ulang lagi pada setiap trimester. Ya. Nah, kemudian kita ukur lila, pada trimester 2 juga apabila sudah terjadi gejala seperti anemia, odem, dan sebagainya, kita akan simpulkan lagi. Ya. Ini jadi kesimpulannya ya. Nah, kemudian pemeriksaan USG jangan lupa dilakukan juga pada pemeriksaan trimester 1 dan trimester 3 terutama. Tapi pada kasus-kasus tertentu kita juga melakukan pemeriksaan pada trimester 2, 3 dan sampai selesai persalinan. Contohnya pada kasus-kasus preeklamsia, kehamilan kembar atau kehamilan-kehamilan dengan penyulit. Nah, jadi standar pemeriksaan sebenarnya dimulai dari sebelum dia menikah. Jadi calon pengantin itu sendiri perlu mendapatkan pemeriksaan kesehatan untuk menentukan status kesehatannya, sehingga ada perencanaan dan persiapan untuk kehamilan yang sehat dan aman. Jadi dikumpulkan anamnesis termasuk kesehatan ibunya, riwayat penyakit terdahulu, obat-obat yang digunakan, kemudian pemeriksaan fisik termasuk status gizi, pemeriksaan penunjang, dan status imunisasi tetanusnya.
Nah, jadi kita kumpulkan apabila ibu juga sudah pernah melahirkan, kita kumpulkan bagaimana riwayat obstetri yang dahulu. Apakah pernah lahir secara tidak normal, atau terjadi kematian janin, terjadi komplikasi, kemudian pernah dikuret, dan sebagainya. Riwayat kontrasepsi, riwayat medis, termasuk riwayat sosioekonomi. Nah, ini walaupun sepertinya tidak penting, ini rupanya sangat penting, karena nanti menentukan semuanya, bagaimana si ibu mencapai fasilitas kesehatan, apakah dia siap secara mental, ataupun dia siap secara ekonomi untuk melahirkan nantinya. Ya. Nah, jadi standarnya itu riwayat obstetri dahulu, bagaimana cara melahirkan, jumlah kehamilan, abortus, dan sebagainya. Kemudian apakah ada penyulit seperti pertumbuhan janin terhambat dan darah tinggi pada kehamilan sebelumnya. Nah, pada anamnesis juga kita ukur bagaimana lingkungan yang sudah yang ditinggali oleh ibu. Apakah ada paparan atau zat beracun di tempat dia bekerja? Contohnya ibu-ibu yang bekerja di laboratorium kimia atau ibu-ibu yang bekerja di pom bensin misalnya. Itu biasanya kadang-kadang terjadi kelainan pada janinnya, seperti ada hidrosfetalis, ada akranii atau tidak ada tempurung kepala janin dan sebagainya. Ya, dikumpulkan juga bagaimana penggunaan obat sebelumnya, apakah ada masalah psikiatris seperti cemas dan depresi, dan apakah ada paparan zat terlarang seperti alkohol, rokok, dan sebagainya. Ya. Jadi nanti pemeriksaan juga, pada pemeriksaan fisik kita berkumpulkan bagaimana status tanda vital, status gizi, pemeriksaan head to toe, kemudian dari jantung, paru, semua kita lihat ya. Kemudian, nah ini kadang-kadang pasien tidak mengaku ada penyakit tiroid, tapi kalau kita lihat dari matanya aja, misalnya ibunya matanya eksoftalmus, kemudian kita temukan di lehernya kok seperti ada benjolan, nah hati-hati, mungkin ibu ini mengalami komplikasi yang lain, atau ada penyakit sebelumnya, ada penyakit hipertiroid atau hipotiroid ya. Pemeriksaan tekanan darah harus dilakukan dengan baik ya. Ini cara-cara melakukan pemeriksaan darah, diusahakan pada posisi yang baik, posisi yang duduk, kemudian menghindari penggunaan kafein, dan diusahakan istirahat dulu sebelum melakukan pengukuran. Nanti silakan dibaca ya, bisa dibaca. Nah, jadi nanti kita juga melakukan screening pada preeklamsia pada usia di bawah 20 minggu. Nah, ini dikelompokkan dari bagaimana dia yang kuning atau yang merah. Kalau yang kuning itu resikonya sedang, yang merah itu resikonya tinggi, ya. Nah, ini multiparitas, hamil dengan bayi tabung atau ibu hamil dengan induksi ovulasi, umur 35 tahun, kehamilan yang pertama, jarak sebelum 10 tahun itu mungkin sudah termasuk resiko sedang. Sedangkan ibu dengan penyakit yang lain seperti ibu dengan hipertensi, penyakit ginjal atau imun itu dilakukan sebagai resiko yang tinggi, ya. Nah, jadi begini nanti, jadi kita tentukan ini bisa dilahirkan, bisa perlu penanganan lebih lanjut atau tidak, ya. Nah, sekarang standar pengukuran IMT itu pada ibu saat awal hamil atau misalnya sebelum hamil kita kelompokkan dulu IMT-nya masuk yang mana, apakah dia gizi yang kurang, normal atau kelebihan. Nah, pertambahan berat badan ini harus disesuaikan. Jadi sekarang nggak ada lagi yang namanya ibu hamil makan-makan aja, gede-gede aja, udah nggak cocok lagi di sekarang. Jadi kalau ibunya memang berat badannya sudah tinggi, kita usahakan dia berat badannya waktu selama hamil jangan lebih dari 6-11 kilo. Sedangkan ibu yang obesitas diusahakan 4-9 kilo. Jadi kenaikan berat badan selama kehamilan itu sekarang harus kita kontrol atau kita regulasi. Ya. Nah, jadi kalau IMT sudah kita dapatkan, kita isi grafik peningkatan berat badan. Nah, jadi kalau dia pink itu ibu yang kehamilannya normal. Yang titik ibu yang Bu, ini udah berlebihan misalnya, atau ini ada sesuatu nih, apa mungkin odem anasarka sehingga berat badannya berlebihan tapi bayinya kecil, jadi cuma cairan aja yang terbanyak pada tubuhnya ya. Jadi harus kita kelompokkan ya. Nah, kemudian kita ukur IMT dengan menggunakan lila ya. Jadi pakai pita, kemudian pasang di tangan ibunya dan diusahakan pada posisi yang rileks. Usahakan juga kalau bisa jangan pakai baju atau pakai baju yang sangat tipis sekali gitu. Jadi jangan mengaburkan ya. Nah, jadi kalau dia normal itu di atas atau sama dengan 23,5. Kemudian standar pemeriksaan yang lain adalah screening penyakit menular seperti chlamydia, gonore, herpes, HIV, sifilis, tuberkulosis, malaria, dan TORCH. Sedangkan status imunisasi kita kumpulkan apakah sudah melakukan imunisasi hepatitis, influenza, MMR, kemudian tetanus, difteri, dan varicella. Nah, konsultasi kesehatan yang lain, bagaimana pola hidup sehatnya, apakah sudah terlaksana,
bagaimana tumbuh kembang saat dia remaja, kesehatan reproduksi, imunisasi, kesehatan jiwa dan penggunaan zat-zat terlarang, status gizi, penyakit mulai seksual, dan persiapan untuk waktu dia pranikah. Nah, jadi standar pemeriksaannya pada promotif kita usahakan pada prakehamilan ini sudah kita kumpulkan ya bagaimana persiapannya. Nanti kita punya bab sendiri mengenai konseling pranikah ya atau konseling prakonsepsi ya. Nah, kemudian bagaimana status gizi, fisik, dan kesehatan organ reproduksinya. Nah, jadi pada tetanus juga kita kumpulkan itu minimal 5 kali ya disuntik ya. Jadi mungkin kamu yang sudah ada keinginan untuk menikah, jangan lupa untuk tetanus sebelum menikah ya. Kemudian saat dia hamil, kalau sudah pernah 1 kali, kita sesuaikan aja. Tetanus yang kedua itu 4 minggu setelah trimester pertama, setelah suntik yang pertama. Kemudian kalau sudah suntik 2 kali, itu suntik yang ketiganya 6 bulan setelah suntikan kedua dan sebagainya. Itu bisa dilihat di sini ya. Jadi wanita usia subur diharapkan telah mendapatkan 5 kali imunisasi TT yang lengkap. Nah, suplemen itu digunakan yang paling sering adalah penggunaan zat besi itu minimal 90 hari atau 90 tablet ya, tapi pada kasus-kasus tertentu di mana ibunya mengalami anemia ini akan disesuaikan lagi ya. Kemudian suplemen asam folat harusnya sebenarnya adalah 2 bulan sebelum dia hamil. Kemudian zat besi disarankan tidak digunakan bersama kopi dan teh karena akan menghambat absorpsinya. Kemudian digunakan juga suplemen dan vitamin dan mineral yang sesuai dengan indikasinya. Contohnya penggunaan kalsium pada kasus-kasus ibu dengan riwayat preeklamsia itu diberikan kalsium tambahan atau juga diberikan aspirin untuk mencegah preeklamsi pada ibu dengan kehamilan risiko tinggi. Nah, ini yang didapat untuk anjuran adalah penggunaan asam folat minimal 0,4 mg per hari, tapi pada kasus-kasus dengan ibu dengan riwayat kehamilan dengan kelainan janin sebelumnya itu 600 sampai 1000 per hari ya. Kemudian ibu-ibu yang vegetarian ada suplemen khusus untuk B12. Kemudian ini yang sudah sering mulai digalakkan adalah penggunaan vitamin D. Karena menurut penelitian ternyata vitamin D pada wanita ini ternyata masih sangat rendah. Ya, vitamin D yang rendah atau kekurangan vitamin D digolongkan atau dirisikokan untuk terjadi 1 darah tinggi pada kehamilan, kemudian infertilitas, kemudian kelainan-kelainan lain juga ternyata berhubungan dengan kekurangan vitamin D ya. Jadi nanti mungkin yang wanita-wanita yang mau menikah tidak ada salahnya untuk melakukan pemeriksaan vitamin D ya. Kemudian suplemen kalsium, iodin, dan zat besi juga disarankan jika memang ada indikasinya. Nah, jadi konseling pada ibu hamil diilustrasikan kurang lebih seperti ini. Nanti pada di puskes itu juga ada ya kelas-kelas ibu hamil. Jadi ada sharing antara petugas kesehatan, kemudian nanti saling tukar informasi apa yang sudah dirasakan misalnya, bagaimana cara mengatasi dan sebagainya ya. Nah, jadi standarnya adalah 1 untuk perawatan sehari-hari, bagaimana apa yang dibolehkan atau apa yang dihindari pada kehamilan, kemudian bagaimana makanan yang baik ya. Jadi di buku KIA ini udah lengkap nih berapa porsi, kira-kira ukurannya segimana. Jadi kalau kamu bisa dapat buku ini saat hamil itu akan sangat bagus sekali. Dan kalau sudah dapat jangan lupa disarankan untuk dibaca Bu, karena ini setiap lembarnya itu sangat bagus ya. Nah, standar konseling yang lain juga bagaimana aktivitas fisik seperti jalan pagi misalnya, atau berenang, atau misalnya yoga, itu boleh dilakukan tapi hati-hati. Jadi ada beberapa kasus yang tidak boleh, ada beberapa kasus yang memang disarankan. Ya. Kemudian tanda bahaya pada kehamilan seperti ada perdarahan, ada nyeri yang hebat, ada demam. Jadi disarankan nanti segera mendapatkan atau menuju tempat persalinan atau tempat fasilitas kesehatan. Kemudian bagaimana hal-hal yang perlu diwanti-wanti, misalnya ibu yang demam menggigil, ibu yang ada batuk terus, itu harus dikonseling untuk mendapatkan pelayanan kesehatan juga ya. Nah, standar pemeriksaan itu juga kita akan mempersiapkan bagaimana persalinannya, termasuk bagaimana pembiayaan, apakah ada keluarga nanti yang mengantar, dan juga kadang-kadang nanti ibu bidan itu di depan rumahnya itu akan ditempel nih. Tempelan seperti ini kasus-kasus yang memang ini yang harus hati-hati nih. Jadi kalau sekeluarga atau tetangganya tahu nih ibu yang dapat tempelan kayak gini artinya harus hati-hati gitu ya. Nah, konseling pada untuk persiapan persalinan, misalnya ibunya akan diberitahu nih bagaimana tanda-tanda menilai apakah ini sudah mendekati persalinan, misalnya ada perut mulas yang teratur, ada keluar darah lendir, kemudian ada keluar ketuban atau keluar gerakan bayi terasa lebih berlebihan dan sebagainya. Kemudian proses melahirkan itu sendiri nanti akan
diberikan informasi pada buku tersebut bagaimana cara posisi yang baik, posisi yang nyaman pada ibunya, kemudian persiapan inisiasi menyusui dini, dan melakukan persiapan pada keluarganya juga, ya. Kemudian tanda bahaya pada persalinan, misalnya ibunya mengalami kejang, ada pendarahan yang banyak, air ketuban yang hijau dan berbau, dan ibunya mengalami kesakitan yang sangat hebat, ya. Jadi kehamilan itu biasanya sekitar 40 minggu, mulai 37 sampai 42 minggu disebut dengan masa cukup bulan atau aterem, dan tanda-tanda yang palsu adalah misalnya kontrasi yang tidak teratur, kontrasi yang tidak teratur pada akhir kehamilan, tapi kalau kontraksi yang sebenarnya ada kontrasi yang teratur, makin lama akan makin sering, dan juga durasinya akan makin lama, baru ibu mencari tempat persalinan. Kemudian ada keluar darah lendir, ada pendataran dan pembukaan, kemudian bagaimana apakah sudah ada bagian terbawah yang ada bagian yang keluar atau bagian discharge pada kemaluannya. Nah, ini rekomendasi-rekomendasi yang kita kumpulkan, ternyata penggunaan pijat perineum seperti menggunakan minyak sweet almond, atau kalau di Indonesia mungkin pakai minyak zaitun atau minyak VCO ya, virgin coconut oil, itu juga bisa membantu melunakkan perineum pada persalinan, sehingga nanti untuk persalinannya kita harapkan rupturnya tidak terlalu besar ya. Kemudian rekomendasi pemberian ASI dan IMD, kemudian pemberikan magnesium juga mengatasi untuk mengurangi kram pada kaki, olahraga air seperti berenang 1 jam per minggu pada usia di bawah 19 minggu itu untuk mengurangi nyeri punggung ya. Kemudian penggunaan lain seperti fisioterapi, akupuntur pada kasus-kasus yang diperlukan juga dapat direkomendasikan. Nah, pada ibu nifas juga akan diberikan konseling. Apakah konselingnya seperti depresi pasca melahirkan, kemudian ibu nifas juga apakah bagaimana darah yang normal setelah melahirkan itu. Apakah misalnya dia pada hari ke-10 tapi darahnya masih berbau, itu normal atau tidak. Nah, dari buku ini akan diberikan nasihat kira-kira kapan ibu harus mencari tempat pertolongan apabila setelah dia melahirkan ya. Kemudian bagaimana cara menyusui yang baik, di sini juga akan diberikan informasi, menyusuinya misalnya on demand, jadi ibunya terus setiap anaknya pengen menyusui langsung diberikan, itu namanya ASI on demand. Kemudian pada menyusui ini juga harus ada posisi dan perlekatan yang baik. Kalau perlekatannya kurang baik, nanti malah ibunya bisa bingung puting, bayinya bisa bingung puting, ibunya lecet puting dan sebagainya. Ya. Kemudian cara menyusui, cara memerah ASI, cara penyimpanan ASI juga kita beri informasi. Nanti ada bab sendiri juga mengenai konseling melahirkan ya pada masa nifas ya. Kemudian, nah pada ibu menyusui pun jangan lupa ada kebutuhan sehari-hari yang juga perlu dicukupkan. Kadang-kadang ibu habis lahiran ini makannya udah nggak kita kontrol lagi, nggak sembarang, nggak ini lagi. Padahal kebutuhan nutrisi pada ibu menyusui itu juga lebih tinggi dibandingkan saat ibu hamil. Ya, jadi jangan lupa kalau ibunya setelah menyusui tetap kita memberikan edukasi bagaimana porsi yang baik saat setelah melahirkan, makan yang apa aja yang paling baik. Nah, itu juga diberikan nutrisi. Kemudian PHBS, cara menggunakan cara cuci tangan yang baik, cara dia setelah menyusui misalnya apa yang harus dilakukan pada anaknya, bagaimana cara membersihkan alat-alat makan misalnya, atau misalnya pompa ASI-nya, itu juga diberikan informasi yang baik. Nah, jangan lupa yang paling penting juga diberikan konseling untuk keluarga berencana ya. Apakah penggunaannya itu mau menggunakan kontrasepsi yang non hormonal atau yang dia yang hormonal, itu nanti diberikan konseling juga ya. Sekarang kita sampai ke diskusi. Gimana, Meli? Gimana cara mengedukasi ibu yang sedang hamil tetapi tidak dapat menjaga kesehatannya, dokter, seperti selalu merokok dan meminum alkohol, dokter? Oke. Jadi, saya tutup dulu ya. Jadi satu kan tentu kita berikan konseling ya. Konseling itu kan artinya kita memberikan informasi kira-kira apa yang bisa terjadi pada ibu hamil dengan kebiasaan yang kurang baik seperti alkohol gitu. Kalau alkohol paling sering adalah sindroma alkohol baby itu ada itu. Jadi bayinya kecil atau bayinya jadi kematian. Ya, cacat pada janin juga bisa, bayi dengan kelainan otak juga bisa. Nah, kita beri gambaran seperti itu gitu, ya. Jadi satu lagi misalnya merokok. Memang merokok
tidak dibilang dilarang juga ya enggak ya. Kalau di negara bebas itu memang, di negara berkembang memang ada yang ibu dengan merokok, tapi diusahakan diberitahu nih kalau bayi yang merokok, bayi ibu yang hamil dengan kebiasaan merokok itu risiko preeklamsi, kemudian risiko kelainan jantung pada janin, risiko bayinya kecil, dan juga risiko kelainan organ-organ yang lain pada ibunya. Ya kalau memang si ibu sudah siap dengan demikian, ya kita tidak bisa juga silahkan. Dan juga kan untuk memberitahukan atau memberikan edukasi itu kan nggak cukup sekali ya. Ya, jadi kalau misalnya ibunya memang kira-kira masih melakukan hal demikian, kita bisa berikan edukasi ulang lagi, atau diberitahukan pada pendampingnya, keluarganya. Ya, jadi kita inginnya itu dengan kehamilan, dengan kebiasaan yang baik, nutrisi yang baik, pertumbuhan kehamilan yang baik, itu harapan tapi dapat bayinya juga yang sehat. Kita nggak pengen hamil dapat bayi terus bayinya nanti ada kelainan, atau misalnya bayinya sekarang ini bukan bayinya ada kelainan waktu dia lahir aja, tapi bayinya misalnya setelah dia umur 20 tahun bayinya ada penyakit jantung, baru 20 tahun udah kena penyakit jantung. Nah itu kan pengennya begitu, karena kalau enggak ya kita percuma menghasilkan anak yang nanti anaknya malah banyak masalah setelah lahirannya gitu. Baik dari sekarang setelah dia lahir langsung atau nanti, ya makanya kita beritahukan seperti itu dulu gitu. Ya, ada lagi mau bertanya mengenai ANC? Nah nanti pada tutorial dan skill lab kan ada lanjutannya mengenai skill lab, kan ada pemeriksaan melakukan anamnesis yang baik, kemudian melakukan pemeriksaan Leopold, itu nanti diteruskan pada skill lab-nya. Ya, oke, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada pertanyaan sudah selesai nih, simple kan? Tapi dibaca. Nanti slide-nya saya bagi, kamu baca. Ya, ada yang mau tanya lagi kira-kira? Sepertinya cukup. Oke. Kalau cukup, saya tutup ya. Nah, nanti silakan slide-nya saya kasih sama yang menghubungi saya ya. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih banyak, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak, dokter. Ya.